Semua orang Indonesia berhak untuk menjadi ketua PSSI. Itu camkan itu. Yang jadi masalah sekarang, lu kepilih atau enggak? Jadi rakyat biasa ibarat kayak gue bisa mencalonkan diri. Yang jadi pertanyaan kan apakah gue kepilih atau enggak, iya kan? Dan kemungkinan besar gue nggak akan kepilih karena rata-rata banyak yang gue kritik. Oke, satu. Syaratnya apa aja? Syaratnya nggak terlalu berat kok. Syaratnya nggak pernah 5 tahun terlibat di sepak bola Indonesia kalau nggak salah. Ijazah biasa lah. Jadi intinya kedua calon yang mencalonkan diri itu memenuhi kuota ya si Lanyala dan Erick Thohir. Jadi itu nggak masalah. Yang jadi masalah kan sekarang pertanyakan apakah mereka terpilih, siapa yang milih mereka, dan program mereka seperti apa. Kalau gue tanya, kalau lo ini gue kasih pendapat gue pribadi jujur ya, siapapun yang jadi ketua untuk gue nggak begitu penting. Tapi yang untuk gue yang jauh lebih penting adalah gue pengennya pengurus-pengurus yang datang, pengurus baru yang belum pernah aktif di sepak bola, belum pernah aktif di PSSI. Oke. Orang kan selalu bilang yang untuk gue agak lucu. Orang yang ngeles kan selalu, ya nggak boleh harus orang bola yang paham, orang enggak. Mengelola PSSI adalah orang-orang yang harus punya skill manager. Oke. Lu nggak perlu bola sama sekali. Orang yang perlu bola adalah orang yang bagian teknis. Dirtek, pelatih, manajernya kalau bisa. Bahkan manajernya timnas nggak perlu ngerti-ngerti amat, terus dan lain-lain lah. Sekjen perlu. Mereka yang perlu tahu bola seperti apa. Ketua nggak perlu. Sepak bola itu hanya produk yang bisa dipelajari. Yang penting adalah infrastrukturnya, terutama administrasi. Itu yang perlu diketahui, itu yang harus diberesin. Ya, salah satu contoh adalah ya cara mencari duit gimana. Karena kita sering kali dengar, ya contoh yang baru-baru aja, Liga 2-3 dibubarin karena nggak ada dana. Ya ini penyakit kronis PSSI yang ternyata setelah berapa tahun gue tinggal di Indonesia itu 23 tahun, ya sering kali gue dengar hal-hal seperti ini. Untuk gue agak aneh. Dan bahkan timnas nggak punya sponsor aja, untuk gue itu udah agak aneh. Belanda puluhan tahun dengan Nasional Nederlanden, Perancis ada, Spanyol bank apa gitu, kalau nggak salah si Jerman Mercedes-Benz, itu udah puluhan tahun. Jadi kita harusnya juga bisa kalau dikelola dengan benar. Itu satu. Jadi duit itu penting. Nah kalau kita lihat di samping itu, para manajer ini, para pengurus baru ini yang gua harap datang non bola itu harus mendengar banyak masukan dari segala segi baru menyusun jangka pendek terutama jangka panjang. Ini gue kasih contoh satu ya, kenapa gue bilang pengen orang baru yang belum pernah aktif di PSSI. Gue pelaku sepak bola, kalian tahu semua, mantan pelatih timnas. Oke. Gue gak pernah nonton Liga 1. Dan kalian tahu itu semua, gue selalu bilang gak menonton. Bahkan pemain-pemain ini siapa pemain? Edo gak tahu gue. Yakob gak tahu. Sananta gak tahu. Banyak pemain yang mungkin 30% gue gak tahu yang ada di timnas 40. Nah sisanya gue juga baru tahu pada saat kualifikasi yang U19 pertama kali dipegang Sintayong. Kayak si Arhan main, Witan main, Sadil dan lain-lain, Egy. Itu gue juga belum lama gue tahu. Taunya dari timnas, oke? Plus poinnya apa? Pada saat gue menilai timnas di live commentary yang sebagian dari kalian bisa tahu, pendapat gue tentang pemain tersebut itu 0, 0. Ilmu gue tentang pemain tersebut 0. Jadi gue tidak mungkin mengeluarkan hal-hal yang subjektif. Yang gue keluarkan adalah I don't care namanya siapa, nomor punggungnya siapa, cetak gol apa, sejarahnya berapa. Yang gue menilai hanya apa yang gue lihat. Jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang bagus. Seperti kalian tahu semua gue seperti apa. Begitu juga pada saat seorang manajer masuk ke PSSI, dia nggak punya kepentingan. Kemungkinan besar nggak punya koneksi ini itu.
Tapi dia hanya melihat, oh produk sepak bola seperti ini, cari duitnya begini, mengurus ini gimana, hal-hal yang lain. Membuat sebuah kinerja PSSI menjadi lebih efisien, menarik, menghasilkan duit, berprestasi. Tapi prestasi itu kerjasama dengan, sekali lagi, dengan Dirtek, untuk kalau siapa, dengan pelatih punya peran sangat penting. Pelatih harus bisa kerjasama dengan Dirtek dan lain-lain. Nah ini yang gue harap dari ketua. Nah kalau kalian masih ingat video gue dengan Mamat Al-Katiri, di situ gue sudah sebut, itu video tahun lalu. Di situ gue sebut, ya gue harap sih ketuanya, bukan, gue bilang yang bisa menyelamatkan Indonesia itu ya RI1. Kenapa? Karena RI1 punya segala instrumen untuk membantu mengangkat sepak bola di luar kekuasaannya. Kita bicara instrumen, bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu kan kesannya intervensi dan lain-lain. Yang gue maksud instrumen itu ya, gue sebut juga di video itu, kalian bisa lihat bahwa BUM ini bisa membantu. Karena dalam sepak bola, ya dalam semua olahraga, bukan sepak bola kita itu belum jadi industri. Jadi mungkin kurang menarik. Jadi perlu picuan. Nah picuan itu dari BUMN. Dan kebetulan Erick Thohir itu Menteri BUMN. Apakah ini sebuah KKN kolusi? Enggak. BUMN itu punya CSR yang mereka bisa gunakan untuk membranding atau promosi atau apalah. Mereka punya dana itu, dan dananya kalau dibandingin dengan kebutuhan sepak bola kita, klub pro itu kecil. Nah kalau itu bisa dilakukan untuk klub Liga 1, Liga 2, 3 itu sangat membantu, sehingga mereka bisa berkompetisi, nggak kayak sekarang Liga 2, Liga 3 berapa bulan doang, jangka panjang. Karena bukan mereka nggak mau, mereka nggak punya dana untuk bisa Liga 2, Liga 3 untuk bisa berkompetisi dalam jangka panjang. Itu plus poinnya kalau seandainya Erick Thohir jadi ketua. Gue pernah sebagai pengurus futsal di PSSI di bawah Lanyala, dan gue tidak punya pengalaman yang buruk dengan Lanyala. Dalam arti beliau ya menjalankan tugasnya sebagai pengurus, waktu itu Exco, dan juga sempat ketua. Gue nggak terlalu terlibat lah, tapi kan ngantor juga di PSSI, ketemu sekjen, ketemu ketua, itu mas sering ya. Jadi kalau dibilang itu nggak tahu juga seperti apa, tapi gue nggak punya pengalaman jelek. Bahkan Lanyala, beliau pribadi dulu pernah membantu gue timnas waktu gue nggak dikasih dana sama sekali. Beliau keluarkan dana dari kantong itu, gue tidak akan lupa dan gue appreciate. Tapi bukan berarti gue harus full dukung. Gue berusaha untuk tetap objektif. Gue pernah berapa kali sama Erick Thohir juga di TV One dulu, Piala Dunia, di Piala Eropa sempat ketemu. Gue bikin siaran pre-final, beliau final. Jadi ya kita saling tahu lah di dunia TV. Tapi bukan berarti gue dukung. Intinya sih siapa ya? Gue nggak terlalu, gue tidak terlalu mementingkan. Tapi untuk gue jelas Erick Thohir punya keuntungan lebih banyak sebagai Menteri BUMN, itu jelas. Dan beliau belum pernah aktif di PSSI sebagai pengurus, itu juga sebuah plus point. Dan gue harap kalau seandainya Erick Thohir yang jadi ketua PSSI baru, masukkan orang-orang baru semua. Dan ini juga untuk Lanyala. Semoga kalau seandainya Lanyala yang jadi ketua, itu juga pengurus-pengurus baru yang dimasukkan. Itu harapan gue hanya itu, karena itu sangat penting untuk kepentingan ke depan. Masuk dengan fresh, nggak ada koneksi, nggak ada nothing, tapi mengelola sepak bola seperti gue, memberikan live commentary tanpa mengenal pemain. Itu akan jauh lebih objektif, kan? Dan yang kalau masih ada yang bertanya, yang pilih itu siapa sih? Yang pilih itu sebenarnya membernya. Tapi di Indonesia ini agak ajaib. Member itu kan anggota, yaitu Liga 1, 2, 3, ya kan? Tapi di Indonesia